Jadi yang pertama itu bagaimana pandangan Bapak mengenai peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2015 tentang kebijakan yang mewajibkan pegawai negeri, kemudian juga P3K dan pegawai tidak tetap atau sebutan yang lainnya untuk menggunakan pakaian tradisional Yogyakarta sendiri. Sebenarnya kalau saya menyambut aja ya. Iya, bagaimanapun kan saya harus menyambutnya. Menurut saya ada banyak, ini pandangan pribadi ya. Karena menurut saya ada banyak cara untuk mempromosikan mempromosikan kebudayaan daerah. Salah satunya ya dari fashion. Dari fashion itu bagaimanapun yang harus memulai ya dari institusi pemerintahan juga. Mereka bisa untuk membuat banyak orang senang dengan baju daerah, ya otomatis nanti pasti banyak orang juga akan mengikuti juga. Oke, kemudian menurut Bapak bagaimana kejelasan perda ini? Kemudian bagaimana efek sosial yang ditimbulkan dan juga bagaimana efeknya di lingkungan pendidikan, begitu Bapak? Kalau jujur saja ya, kalau dari sisi saya sebagai orang yang concern terhadap ini ya, saya pasti tahu gitu. Tapi kayaknya ada banyak orang yang taunya hanya hari ini di Kamis Pon ya sekarang. Kalau dulu kan Kamis Pahing, taunya harus pakai baju itu gitu. Nah, tanpa tahu esensinya apa gitu. Nah, tapi kalau saya yang concern dengan isu ini kan terutama di pendidikan ya, hal-hal kayak gini kan bagus, jadi otomatis saya pasti akan mencari tahu. Tapi kalau saya nggak nyari tahu ya otomatis nggak banyak orang tahu juga ini maksudnya apa sih gitu. Oke, mungkin sedikit ini Pak, apa ya, kan beberapa waktu yang lalu Bapak juga pernah mengatakan saya tuh disuruh pakai baju kayak gini tapi saya males gitu, jadi jadi itu mungkin pengalaman pribadi Bapak itu bagaimana Pak? Oh iya, pertanyaan yang bagus ini. Saya tadi menjawabnya terlalu bagus ya. Tapi emang gini, mungkin agak beda ya. Baju itu akan baik kalau digunakan untuk mempromosikan, berada di bidang pelayanan gitu-gitu bagus. Tapi untuk orang yang punya mobilitas tinggi tentu saja agak kurang. Karena kan harus pakai ini, pakai surjan gitu. Jadi untuk mobilitas tinggi apalagi dalam satu hari itu kita nggak tahu ada banyak kegiatan gitu. Kalau nggak ada kegiatan kayaknya, atau misalnya saya di bagian pelayanan gitu, jadi frontliner pelayanan publik itu, saya pasti orang tuh kan lihatnya wah gitu. Tapi pada saat kita mobilitas tinggi, misalnya kerja lapangan gitu ya, misalnya saya di dinas PU, hari ini saya harus mengaudit sekian proyek gitu, harus keliling kemana-mana, kayaknya baju itu lumayan agak merepotkan ya, sejujurnya ya. Merepotkan dalam artian merepotkan dalam hal mobilitas, bukan merepotkan cara memakainya ya. Tapi kalau untuk hal-hal kayak, tapi kayaknya di Pergub itu juga diatur akan dikecualikan bagi yang bertugas di lapangan, seingat saya ya. Belakangan ini juga ada peraturan baru, tapi khusus untuk ASN di Pemda DIY. Kayaknya belum diteken, tapi saya tahu draftnya itu ada beberapa perubahan peraturan, termasuk hari dan sebagainya. Itu termasuk juga ada pengecualian itu. Oh ya, melanjutkan pertanyaannya Pak. Menurut Bapak, apakah peran pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai pelestarian budaya gitu Pak? Sebenarnya tanyanya dihafalin dulu, terus habis itu tadi maksud saya cara ngobrolnya biar nggak kelihatan baca gitu. Nah itu teknik ya. Gini, apakah bisa disebut sebagai pelestarian budaya? Jelas iya ya. Kalau saya ya, tapi memang ini, terutama untuk orang yang mungkin berasal dari luar Jogja ya, seperti saya, mungkin itu terus kemudian saya mungkin berusaha untuk mengenal
Jadi mungkin saya akan cari-cari nih sebenarnya surjan tuh maknanya apa sih gitu. Atau dia dipakai pada saat apa, warnanya itu, coraknya itu seperti apa. Saya kan pasti belajar tuh. Dan saya kira itu juga bisa nggak cuma melestarikan ya, itu juga bisa mengembangkan, karena kalau melestarikan itu kan orang akan beli terus ya. Nah, tapi pada saat terus kemudian motifnya dikembangkan, warna-warnanya dikembangkan, kayaknya banyak orang anak muda yang lumayan tertarik untuk pakai. Kemudian dari kebijakannya kan dari tadi kan kayak ya bagus ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian budaya, tapi dari pergub ini apakah ada yang masih bisa dievaluasi begitu Bapak untuk meningkatkan efektivitas? Apa ya yang bisa dievaluasi ya? Karena saya belum punya risetnya, karena akademisi ya, kalau ngomong ya harus ada basis risetnya ya. Saya kira ada banyak orang yang sekarang agak kesulitan memakai itu. Saya lihat ada banyak orang yang hanya pakai atasannya aja, padahal yang namanya apa tuh kain bawah tuh apa namanya, surjannya ya. Kalau yang atas apa? Kayaknya Gagraknya. emang gagrak namanya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Makanya Ya itu. ya. Ya. Ada banyak orang yang mengganti celananya itu pakai celana hitam biasa, atasnya pakai itu. Itu menurut saya itu juga malah justru merusak esensi dari pakaian itu gitu. Terutama kalau kita kan paling banyak orangnya pakai motor. Nah, menurut saya itu agak teknisnya susah sekali tuh. Kecuali misalnya frontliner itu dipakai kayak gitu bisa, frontliner atau siapa ya. Jadi kalau menurut saya totalitasnya agak kurang, karena awal-awal aja orang-orang tuh gegap gempita, tapi setelah itu ya udah celananya macam-macam. Bahkan yang atasnya itu, baju atasnya ada banyak yang sudah pakai kainnya tetap beli kayak gitu, terus dijahit dijahit jadi baju biasa. Karena orang malas juga, yang penting kainnya ada. Pernah lihat nggak? Itu yang dia bikin pakai kemeja biasa kayak gini, tapi kainnya kain itu. Oh iya. Kain apa tuh, lurik ya. Atasnya udah mulai banyak tuh. Mbak, yang bawah tuh apa Mbak? Yang surjan itu Mbak? Gagrak tuh, jarik. Oh iya, jarik. Nah, atasnya? Atasnya lurik. Lurik. Kalau dipakai semua jadinya gagrak. Nah, Aku nggak orang Jawa, orang Jawa juga orang Jogja. nah, bagaimanapun warga kota gede, nggak bisa. Warga kota gede harus jelas. Darahnya bukan darah Jogja. Aku melestarikan. Nah, kali ini kan diwajibkan buat ASN Bapak. Terus kalau semisal ada ASN yang tidak dikecualikan tadi, tidak memakai itu pada saat kami skon, itu ada punishment atau dilaporin gitu nggak Pak sama atasan? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak tahu ya. Berarti gunanya pergubnya itu apa Pak? Iya. Cuma sekedar untuk melestarikan, tapi dijalankan atau tidak ya udah nggak ada punishment atau. Seingat saya nggak ada ikatan untuk itu. Ya. Kalau ada aja Pak, kalau enggak ya udah. Tapi emang ada disiplin kerja ASN ya, PNS tuh ada disiplin kerjanya, memakai, selain harus datang jam kerja, pakaiannya harus sesuai. Kan ada tuh pedoman pakaian ASN, harus pakai sepatu yang gimana dan sebagainya gitu. Sebenarnya bukan yang, mungkin teguran kali ya. Oh teguran. Teguran ya. Tapi mungkin agak beda karena kalau di kampus kan mobilitas dosen tuh tinggi. Ya, jadi walaupun tanpa harus keluar kampus pun mereka mengajar tuh harus ke sana kemari, ganti kelas. Terus mereka ada rapat, mungkin ada undangan. Nah, itu yang agak susah. Apalagi kalau misalnya melibatkan kegiatan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan itu, mungkin akan sangat aneh sekali kalau tiba-tiba datang terus pakai baju gagrak sendiri, padahal di situ tidak mewakili apa gitu ya, lembaga kultural. Tapi kalau Jam berapa itu Mas? sanksi nggak ada, mungkin ini aja, mungkin nggak bisa disebut teguran juga ya, karena semua orang kan saling memahami ya kalau di kampus ya. Misalnya dari mana gitu, paling nggak kita pakai batik lah, nggak mungkin pakai Ya. baju yang tiba-tiba harus berubah gitu.
tadi kan Bapak sempat bilang kan kayak ada yang celananya itu diganti gitu kan. Berarti kan kayak kita tuh kan lagi berada di era modernisasi gitu Pak. Jadi menurut Bapak sendiri kalau untuk kebijakannya itu perlu ada peningkatan atau kebijakan baru atau enggak Pak? Mungkin maksudnya ke pengawasan sih kayaknya. Pengawasannya harus sampai sejauh apa? Implikasinya harus jelas juga tuh. Misalnya kita mewajibkan orang untuk berpakaian seperti itu, kalau tidak pakai itu sanksinya harus sejauh mana? Masa dianggap itu melakukan pelanggaran berat kan juga nggak mungkin ya. Kecuali dia alfa tidak menjalankan tugas-tugasnya, nah itu mungkin disebut sebagai pelanggaran berat. Tapi kalau salah baju, nah itu gimana? Mas Nita, mau apa? Oh iya, enggak finalisasi nanti, gampang. Iya. Ya. Yang jadi problem tuh itu. Termasuk ini, misalnya ada ASN di Pemda tuh. Seringkali juga dia kalau hari Senin libur yang pakai kaki ya mereka bajunya. Seringkali hari Selasa ada yang salah baju tuh. Pakai kaki udah terlanjur sampai ke lokasi, ternyata ini hari Selasa karena hari Senin kemarin libur. Walaupun sedikit sekali tuh sering terjadi. Oke, mungkin tambahan pertanyaan Bapak. Iya. Kan Pergub ini sebelumnya mengatur hari tertentu itu adalah hari Kamis Pahing, ya? Kamis Pahing. Kemudian berubah menjadi Kamis Pon. Nah ini maksudnya gimana Bapak? Kenapa kok tiba-tiba berubah gitu? Maknanya bagaimana? Kalau itu tuh bukan nanya ke saya ya. Bukan di ranah Bapak. Ya bukan lah. Oke. Tapi ya nggak perlu direkam dan dimasukkan ke dalam kajian ya. Tapi menurut saya usaha untuk menetapkan hari itu pun ada usaha untuk glorifikasinya. Glorifikasi itu maksudnya yuk kita semarak untuk masuk ke Kamis Pahing karena itu adalah hari ulang tahun Sultan kalau nggak salah. Gitu. Kok Maulid Nabi? Bukan. Iya Bapak, ulang tahun Sultan. Ulang tahun Sultan. Terus habis itu dipindah ke Pon karena itu hari jadi atau pendirian keraton ya, saya lupa. Kenapa kok berubah gitu loh Pak? Maksudnya kayak mana yang lebih penting? Apakah Kamis Pon bisa menggantikan Kamis Pahing? Maksudnya kayak Berarti memang penentuannya bukan gara-gara itu. Penentuannya hanya karena kebutuhan aja, mana yang Pahing, mana yang Pon. Saya agak lupa ininya ya. Tapi itu bukan sakralisasi. Banyak orang menganggap Kamis Pahing itu wah ini sakral nih Pahing. Selasa Wage itu bersih-bersih itu sakral. Sebenarnya bukan tentang kesakralan. Pas yang mana aja. Kalau saya nggak tahu ya latar belakangnya. Latar belakang harus apa? Karena waktu saya tanya sama teman-teman di Pemda DIY, mereka juga nggak tahu kenapa alasannya itu. Tapi paling banyak alasannya adalah mengganti bukan dari Pahing ke Pon itu karena disesuaikan sama hari jadi Yogyakarta atau pendirian Kesultanan gitu kan. Coba dicek aja ya. Di Kamis Pon itu ada apa? baik, mungkin itu aja. Dah?